Jelas. Mungkin saya agak cepat, saya bagi paparannya menjadi dua bagian. Yang pertama itu seleksinya yang sekarang, yang kalau timnya Pak Bandung di AIGT dan KFK itu sudah selesai, sedangkan yang 5 bidang itu hari ini ada pembekalan reviewer dan mungkin 2 minggu ke depan akan selesai dan nanti akan kira-kira 1 Agustus akan dirilis. Jadi Bapak Ibu semua dan para mahasiswa, dasar buat proposal itu ini 1 sampai 8 buku panduan dan ditambah dengan ditambah dengan 5 domain tambahan, 5 bidang. Oh, nggak bisa geser sebentar. Oh, sorry. Ini tadi udah disampaikan Pak Widyo jumlahnya. Saya lewatin aja. Nah, di dalam memeriksa proposal dari mahasiswa Bapak Ibu atau mahasiswa sekalian di sini ada 4. Jadi ketaatan dalam membuat proposal atau kalau di review itu ketaatan di dalam membaca pedoman termasuk pedoman tambahan. Kemudian yang kedua administrasi, syarat administrasi dan format proposal tadi sudah disampaikan Pak Bandung, ini ditemukan lagi padahal ini harusnya tahap kedua karena tahap pertama oleh perguruan tinggi Bapak Ibu ini masih ditemukan kira-kira 70% yang gagal. Kemudian metode penelitiannya atau metode pelaksanaannya ini banyak juga yang di luar P itu masih menggunakan metode penelitian padahal harusnya metode pelaksanaan. Kemudian mitra kerjanya terutama antara M dan T itu kadang-kala terbalik-balik. Ini masih yang lama, jadi basisnya masih dananya 5 sampai 12,5 juta, waktunya antara 3 sampai 5 bulan dan seterusnya. Nanti kita lihat pedoman yang sudah di adendum seperti apa. Ini P basisnya saya kira bisa dilewati. Ada PKMP E dan PKMP SH, Sosial Humaniora dan Eksakta. Intinya adalah basisnya menjelaskan dengan pendekatan ilmiah. Ini ada PE dan PSH. Kemudian untuk K, basisnya adalah ini masih yang belum berbasis adendum atau belum berbasis daring. Jadi kami menilai proposal sampai nanti diumumkan itu basisnya adalah proposal yang dibuat oleh mahasiswa Bapak Ibu. Meskipun ada 1 tambahan nilai di dalam proposal itu jika dilaksanakan secara daring. Jadi nanti form daripada penilaian proposal itu sudah di adendum. Jadi ada tambahan pelaksanaan secara daring karena memang tidak memungkinkan secara luring atau secara langsung. Kemudian untuk PKMM itu basisnya masyarakat, persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Jadi solusi masalah pada kelompok yang non-profit. Jadi ini juga banyak kesalahan proposal di Bapak Ibu, sehingga nanti kalau buat lagi, itu tolong mitranya itu diperhatikan dengan baik, karena mitranya itu harus non-profit atau non-produktif. Jadi ini juga mungkin perlu pendampingan secara efektif. Nah ini sementara T adalah solusi masyarakat pada kelompok yang profit berbasis iptek kekinian. Ini mitra yang untuk M ini hanya contoh ya, untuk M bisa sekolah, bisa panti asuhan, bisa posyandu, bisa Karang Taruna, bisa PKK. Tapi untuk yang ini kalau berbasis PKMM itu menjadi salah proposalnya karena ini harusnya mitranya profit atau mitranya produktif, sehingga ini
kajiannya harus PKMP. Nah, sedangkan KC itu adalah program konstruktif yang basisnya adalah nalar ya, supaya nanti bisa dilaksanakan, jadi berbasis karsa dan nalar. Ini kesalahan-kesalahan yang terjadi, jadi saya lewatin cepat aja. Intinya nanti kalau Bapak Ibu proposal mahasiswa Bapak Ibu itu lolos, maka ini sudah melewati tahap ini. Tetapi kalau tidak lolos bisa jadi bukan karena kualitas isi proposal, tapi ada kesalahan administratif, mulai dari CV yang masih menggunakan format lama, ada SD, SMP, SMA, yang tanda tangannya scan, yang tidak ditandatangani dan seterusnya. Kemudian tidak ada nomor halaman dan seterusnya. Kemudian masih ada ringkasan, masih ada abstrak dan seterusnya. Kemudian biayanya berbeda antara biaya di inti isi proposal dan di lampiran. Jadi ini berbeda. Kemudian jumlah halamannya melebihi tadi. Ini yang mengakibatkan proposal dari perguruan tinggi Bapak Ibu atau proposal mahasiswa sekalian itu tidak lolos administratif, termasuk waktunya melebihi atau kurang yang seharusnya 3-5 bulan. Kalau sangat mudah ya tetap harus minimal 3 bulan, kalau sangat sulit ya maksimal harus 5 bulan. Ini penomorannya juga masih salah, yang harusnya kanan atas 1, 2, 3. Nah, termasuk nama tidak boleh disingkat, spasi dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang kemudian menjadikan proposal dari perguruan tinggi Bapak Ibu itu tidak bisa lolos atau tidak didanai. Jadi kemungkinan tidak lolos atau tidak didanai itu ada 2. Yang pertama kesalahan administratif, yang kedua kalau tidak ada kesalahan administratif kemungkinannya level skema PKM-nya itu tidak sampai batas nilai minimum yang tidak. Jadi kalau tidak lolos administratif itu biasanya nilainya mati 111 semua sehingga nilainya 100. Tapi bisa juga ketika administrasinya lolos tapi kualitas dari PKM yang dibuat itu tidak sampai pada batas nilai minimum, maka itu juga tidak didanai. Nah, sekarang basisnya andai kata nanti proposal di perguruan tinggi Bapak Ibu atau proposal mahasiswa sekalian itu didanai, maka sekarang harus ditransformasi kegiatannya di dalam berbasis digital atau berbasis daring. Jadi karena ada pembatasan-pembatasan mulai dari pembatasan sosial, kemudian tidak boleh penerbangan yang atau transportasi yang terbatas dan seluruhnya, maka semua kegiatan 5 PKM itu basisnya ditransformasi ke basis digital atau berbasis daring. Itu dasar dari nanti ketika proposal 5 PKM didanai, maka semua kegiatannya ditransformasi dalam bentuk digital atau dalam bentuk daring. Nah, ini nanti kegiatannya meskipun proposalnya itu 5-12,5 juta, tetapi keperkiraan biaya yang nanti diberikan oleh Kemendikbud itu kira-kira 3 juta. Ureanya apa? Jadi karena nanti pelaksananya itu berbasis daring atau berbasis digital, maka yang diperlukan adalah paket data internet. Jadi kira-kira kalau di rata-rata jumlah mahasiswanya itu 5, kemudian waktunya sebetulnya 2 bulan, tetapi mungkin ditambah dari buat proposal dan seterusnya, kemudian unggah laporan dan seterusnya, maka dihitung 3 bulan kali 100.000, jadi kira-kira akan 1,5 juta. Kemudian buat produk yang disesuaikan luarannya karena daring itu 1 juta. Kemudian untuk penyimpanan data
itu 500 juta. Jadi total 500.000. Jadi totalnya ada sekitar 3 juta. Nah, ini yang nanti akan disesuaikan luaran dari 5 PKM. Pak Ibu dan para mahasiswa sekalian bisa lihat. Jadi yang nomor 3, nomor 4 itu adalah penyesuaian karena pelaksanaannya dalam pelaksanaannya itu dengan basis online atau dalam basis daring. Jadi sama sebetulnya ada laporan kemajuan, ada laporan akhir. Kemudian untuk PKMP itu tidak lagi hasil penelitian, tapi dalam bentuk video saintifik edukatif atau artikel ilmiah yang basisnya naratif. Kemudian untuk PKMK itu sama laporan kemajuan, kemudian laporan akhir, dan video pelaksanaan program. Kemudian untuk M itu selain laporan kemajuan dan laporan akhir, juga ada video pelaksanaan program, kemudian buku pedoman pelaksanaan program. Jadi manual booknya itu dibuat, kemudian itu menjadi paket luaran di dalam PKMM. Kemudian untuk PKMT sama video dan buku pedoman aplikasi, selain sama dengan yang sebelumnya menurut buku panduan itu laporan kemajuan dan laporan akhir, sedangkan KC itu laporan kemajuan laporan akhir sesuai dengan pedoman di awal ditambah dengan video pelaksanaan. Itu kira-kira basis dari pelaksanaan 5 bidang PKM yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, gimana kemudian melaksanakan PKMP yang basisnya tadi dari luring, ya, luring ini basis awalnya, ini basis awalnya luring, kemudian ditransformasi menjadi daring. Jadi memang bergantung proposal dari mahasiswa Bapak Ibu. Kalau mungkin penelitian sosial datanya bisa data sekunder misalkan, atau kajian-kajian yang sifatnya pustaka, bisa aja itu hasilnya menjadi hasil yang sempurna di dalam PKMP. Tapi juga ada yang basis-basisnya lab. Nah, kalau basis-basisnya lab maka tidak memungkinkan kemudian diganti dengan tadi yang sifatnya naratif. Jadi bisa seandainya itu dilakukan nanti kira-kira hasilnya seperti apa, atau membandingkan kajian-kajian yang sebelumnya sudah ada kemudian dibuat naratif, itu PKMP. Nah, ini penilaian proposalnya, jadi ada tambahan di sini berkaitan dengan pelaksanaan secara daring. Jadi kami di dalam menilai, reviewer di dalam menilai proposal PKMP itu ada addendum di dalam form penilaian PKMP, yaitu ditambah dengan peluang pelaksanaan secara daring. Yang sebelumnya itu anggaran menjadi salah satu item penilaian, tetapi kemudian dirubah menjadi ada satu penilaian jika pelaksanaan itu dilakukan secara daring, itu kemungkinannya seperti apa. Nilainya 10%. Nah, untuk K, PKMK, jadi nanti semua proposal yang didanai itu proposalnya nggak dirubah. Jadi proposalnya tetap sama, hanya nanti ketika menjalankan PKM tersebut disesuaikan dari masing-masing skema. Jadi misalkan K yang tadinya berbasis luring, yaitu objek bisnisnya yang tadinya mungkin bisa manual, kemudian diganti dengan digital. Kemudian ketersediaan prasarana fisik, interaksi fisik, dan waktu khusus, kemudian juga dilakukan dengan jejaring sosial atau dengan media daring yang lain. Jadi hanya
merubah di sininya aja strategi pelaksanaannya. Yang lain saya kira relatif sama, step-stepnya. Ini juga sama, penilaian proposalnya ada peluang pelaksanaan secara daring. Untuk M, jadi ini tidak memungkinkan masyarakatnya itu didatangi secara langsung, meskipun mungkin di daerah saya nggak tahu kalau Jawa Timur barangkali termasuk pandemi ya, artinya mungkin juga ada yang jalur hijau ya, tapi secara umum untuk menghindari hal-hal yang interaksi langsung, jadi pelaksanaannya bisa merubah mitra. Jadi dipulihkan di dalam adendum itu mitranya diganti yang memungkinkan basisnya itu bisa dengan daring atau dengan digital. Jadi jika tidak mau, tapi temanya tidak boleh diganti. Yang boleh diganti itu mitra. Jadi mitranya dirubah yang memungkinkan untuk dilakukan secara daring atau secara digital. Sama ini juga peluang pelaksanaan secara daring dinilai. Kemudian yang tim yang tadinya interaksi langsung, kemudian pendekatannya secara online. Jadi penggunaan produknya itu dilakukan secara digital. Kemudian yang tadinya mitranya bisa langsung, tapi dengan adanya adendum atau dengan adanya COVID-19, maka mitranya juga dengan online atau dengan digital. Itu perbedaan dari yang sebelumnya dengan nanti pelaksanaannya berbasis adendum atau berbasis protokol COVID-19. Sama juga yang KC, jadi semua proposal itu kami nilai apa adanya, hanya ditambahi dengan komponen 10% berkaitan dengan jika nanti pelaksanaannya dilakukan secara daring. Itu pun juga mungkin ada subjektivitas barangkali ya di situ, karena bisa aja kalau berbasis lab mungkin akan sulit, tetapi luarannya itu semuanya luarannya semuanya akan berbasis tadi video pelaksanaan dan berbasis buku manual kalau tadi antara M dan T ada tambahan. Itu kira-kira ini laporan kemajuan ya, formulir penilaian kemajuan. Ini formulir penilaian presentasi kemajuan. Jadi ini juga nanti Monef kemudian sampai Pimnas kami mendesain itu semuanya dengan sistem daring. Jadi di dalam Monef nanti mungkin mahasiswa juga timnya itu tidak harus ngumpul, mungkin bisa di tempatnya masing-masing, termasuk nanti pelaksanaan dari yang didanai juga dari tempat masing-masing. Jadi kami tidak merekomendasi pelaksanaannya itu dilakukan secara seperti sebelum ada COVID. Jadi misalkan di lab, meskipun itu memungkinkan, tapi kami di tim itu sepakat modelnya tadi membuat naratif, jadi tidak sampai hasil daripada penelitian itu sendiri, termasuk juga di skema-skema PKM yang lain. Jadi semuanya pelaksanaannya, jadi saya ulangi lagi, semua penilaiannya itu basisnya proposal yang ada, sedangkan nanti ketika dirilis pengumuman, maka pelaksanaannya itu disesuaikan dengan berbasis daring atau berbasis online.
Itu yang ditekankan di dalam PKM 5 bidang untuk tahun 2020 termasuk Monef dan termasuk Bimnas. Nah, ini sekedar tambahan pengetahuan berkaitan dengan artikel review yang di dalamnya ada review naratif. Jadi nanti yang PKMP didanai itu menjadi bentuk naratif, yaitu studi yang dipilih, dibandingkan dan dirangkum berdasarkan pengalaman penulis atau teori atau model yang ada, kemudian hasil didasarkan pada level kualitatif dan bukan kuantitatif. Ini sebetulnya tidak ada basis standarnya, tapi paling tidak nanti khusus untuk yang P itu tidak sampai pada penyelesaian penelitian itu sendiri. Kalau yang K itu juga basisnya tetap kewirausahaan, tetapi pelaksanaannya itu berbasis online dan berbasis daring. Itu kira-kira penjelasan singkat. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi secara teknis. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ketika narasumber kita telah memberikan paparan dari materi masing-masing, untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Kualifikasi. Pendidikan formal. Nah, untuk tanya jawab ini bisa raise hand atau mungkin ada yang sudah mengirim chat, bisa kami bacakan. Tapi transkripnya belum diklik. Transfernya itu di emoticon. Halo. Masih saja juga. Hilang. Raise-nya belum muncul, Mas Aris. Mas Asari. Halo. Monggo yang mau bertanya, Bapak Ibu silakan raise hand. Halo. Dari mana? Halo. Mungkin dari STKIP Al-Hikmah. Dari STKIP Al-Hikmah 1. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya. Ini saya langsung atau menunggu dulu Ibu ya? Bisa langsung Pak, monggo. Atau kita kesempatan 5 orang dari perguruan tinggi masing-masing dulu, nanti disebutkan perguruan tingginya. Pertama dari STKIP Al-Hikmah, yang kedua dari Unib2 Jombang, mungkin berikutnya. Sesia Surabaya. 3 dari Sesia Surabaya, yang keempat. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Kita buka sesi pertama, yaitu 5 penanya dulu. Kalau tidak ada, mungkin yang dari Unigoro, Universitas Bojonegoro. Keempat. Berikutnya yang kelima, Universitas Kanjuruhan, Unikama. Baik, kita persilahkan dari STKIP Al-Hikmah. Baik Ibu Andi, terima kasih. Mohon izin bertanya untuk Bapak Widyo, Bapak Bandung, dan Bapak Fauzi. Berkaitan dengan tadi bentuk pelaporan yang akan berubah dari luring menjadi daring ya Bapak. Mohon izin, apakah nanti ada anjuran khusus tentang video yang akan digunakan, semisalkan sebaiknya menggunakan aplikasi ini atau seperti apa. Nah, kemudian di video tersebut apakah juga akan diberikan narasi, semisal kita akan membuat misalkan jembatan
anti tsunami misalkan gitu. Nah, kemudian kita apakah juga akan menarasikannya seperti apa selain kita menampilkan prosesnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon izin bertanya juga untuk tadi artikel review. Untuk artikel review, apakah nanti ada format khusus dari teman-teman atau mungkin Bapak Ibu dari Bilmawa, ataukah mungkin dari artikel review itu kita bebas memilih format seperti apa? Dan yang terakhir, mohon izin bertanya juga apakah untuk teman-teman dari atau mungkin semua Bapak Ibu yang memegang PKM ini juga berkenan misalkan kita membuat satu grup WA gitu, atau mungkin sudah difasilitasi oleh Bapak Ibu dari LDG 7 untuk membuat grup WA seperti itu, karena saya rasa koordinasi di grup WA juga lebih memudahkan jika nanti ke depan ada perkembangan yang cukup signifikan dari PKM. Begitu Ibu Ani, terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu narasumber, kita lanjut atau langsung ditanggapi? Lanjut biar nanti menghemat kalau baik. Berikutnya dari Unib 2 Jombang. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Provin dari Unib 2 Jombang. Yang ingin saya tanyakan adalah, karena PKM 2020 ini kan mundur, sehingga ada beberapa anggota dari kami, kebetulan yang saya bimbing ini PKM penelitian, yang anggotanya adalah 3. 2 dari anggota ini sepertinya ketika nanti diterima, itu bakalan sudah lulus kemungkinan. Jadi kira-kira bagaimana prosedur untuk penggantian anggotanya? Terima kasih. Baik. Ada tambahan lagi? Atau yang ketiga dari Stesia? Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Ani, dan selamat siang untuk Pak Widyo, Pak Bambang, dan Prof. Fauzi. Pertanyaannya dari kami, tadi Bapak Profesor Fauzi mengatakan mitra ini bisa diganti terkait perubahan menjadi daring. Nah, untuk pergantian mitra ini apakah ada format formnya yang akan diberikan atau bagaimana, dan kemudian untuk daring ini biayanya apakah boleh digunakan menjadi pulsa begitu? Terima kasih Bu Ani. Terima kasih. Dari Unigoro mungkin. Dari Universitas Bojonegoro, disilakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, ini dari Universitas Bojonegoro, terima kasih sudah dikasih waktu. Kami dari Universitas Bojonegoro ada sedikit kebingungan berkaitan dengan waktu lomba PKM. Karena pada yang tahun lalu, lomba PKM itu kan ada di bulan Desember. Nah, sekarang ada di bulan Juli atau Juni. Nah, itu sebenarnya lomba PKM itu setiap tahunnya itu ada di bulan apa. Jadi kita bisa menyiapkan dulu sebelum ada pengumuman lomba PKM itu. Begitu juga dengan lomba-lomba yang lain seperti KBIM atau yang lain. Jadi kalau bisa kita dikasih rundown atau waktu lomba-lomba itu di setiap tahunnya itu di bulan apa, untuk lomba ini bulan apa, untuk lomba ini bulan apa. Jadi kita dari kemahasiswaan bisa menyiapkan mahasiswa untuk mengikuti lomba itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Berikutnya dari Unikama. Unikama, disilakan. Dimit ya Mas. Unikama masih. Dari Unikama. Monggo Pak dari Unikama. Mic-nya tidak support Bu, ada di chat. Dari yang bersangkutan mungkin. Dari kita sudah di ini. Beliau sudah menyampaikan di chat. Buka Mas chat. Di chat Mas. Sudah dibuka kan? Iya, sampun dibuka. Oh, minta. Oh, gitu.
Tanyanya mungkin di chat, Ibu. Oh, baik. Kurang enggak kebaca. Baik, dari Unikama mungkin tolong dibesarkan. Mohon maaf suaranya tidak support ya. Sehingga mungkin pertanyaannya untuk pelaksanaan yang sebelumnya ada 5 bulan, tadi kalau nggak salah dialihkan menjadi 2 bulan dalam antrian waktu pelaksanaan antrian waktu pelaksanaannya dirubah. Langsung aja Bu, nggak usah diulang pertanyaannya Bu. Saya Baik Pak, monggo. Mungkin dari Bapak narasumber ada yang menanggapi untuk pertanyaan pertama bentuk laporan luring dan daring, apakah ada kisi-kisinya dari Skip Al-Hikmah, artikel revisi apakah ada format khusus. Nah, kalau grup PKM ini sepertinya sudah kita buatkan di paguyuban PKM. Monggo Pak Fauzi. Monggo ya. Pak Prof Fauzi atau Pak Bandung bisa memberikan. Terima kasih. Pertama mungkin dari belakang ya, tadi berkaitan dengan grup WhatsApp, kalau berkenan Pak Sekpol bisa saya dimasukkan di situ juga nggak apa-apa nanti kalau pas pelaksanaan atau kaitannya dengan proposal yang baru, kalau ada masalah bisa ikut membantu. Baik, maksud. Kaitannya dengan semua pertanyaan, sebetulnya pertama kalau di tempat Bapak Ibu proposalnya atau ada mahasiswa di sini tidak lolos, jadi saya sampaikan di sini tidak lolos itu bukan berarti kualitas proposalnya jelek, tetapi bisa jadi administrasinya tidak lolos, jadi itu harus dipahami. Nah, seandainya lolos, maka tahap berikutnya pelaksanaannya itu tadi saya sampaikan basisnya adalah secara daring atau secara online. Nah, semua pertanyaan berkait dengan video dan seterusnya itu sebetulnya nanti Bapak Ibu bisa lebih jelas ketika membaca adendum PKM 5 bidang. Saya sepertinya itu belum rilis, tapi saya punya, nanti kalau seandainya diperlukan saya bisa share lewat Pak Widyo untuk dibagikan semuanya. Tapi sedikit saya menyampaikan, misalkan untuk video tentang PKM penelitian itu nanti isinya tentang tahapan-tahapan kegiatan penelitian yang menggambarkan proses, misalkan menjelaskan tentang keunikan inovasi metode, kemudian menjelaskan salah satu dari sudut keunikan dari yang mau diteliti. Jadi meskipun belum sampai penelitiannya, tapi video itu sudah menggambarkan seandainya nanti diteliti itu uniknya seperti apa. Bisa juga ada video lain yang kemudian diedit, kemudian masuk dalam satu rangkaian video itu untuk yang P. Sedangkan untuk K itu nanti isinya tentang memaparkan proses pelaksanaan program mulai dari pembuatan produk. Jadi produknya itu kan nanti dibuat, terus kemudian dibuat video hingga pemasarannya, misalkan pemasarannya secara online itu juga nanti dibuat videonya. Untuk M itu pembuatan videonya itu mulai dari membuat produknya, kemudian desainnya, kemudian sampai seandainya itu diimplementasi ke masyarakat itu nanti seperti apa. Jadi tutorial cara implementasi pelaksanaannya itu dibuat video atau secara daring, kemudian ditambahkan dokumentasi implementasi oleh masyarakat secara mandiri. Jadi mitranya bisa menjalankan secara mandiri, misalkan sudah ada manual bukunya, kemudian kalau itu dicoba oleh masyarakat itu kemudian di video, kemudian itu dijadikan satu menjadi.
semua ureanya itu sebetulnya ada di buku pedoman Adendum 2020. Jadi tadi saya tidak menjelaskan secara detail, tapi secara detailnya itu ada di Adendum. Kemudian pergantian mitra itu paling lambat kalau seingat saya itu 2 minggu setelah pengumuman. Jadi bisa, tetapi sekali lagi bukan merubah judul ya, bukan merubah tema, tapi merubah mungkin mitra, bisa juga tim karena tadi sudah lulus itu bisa diganti. Jadi kalau tadi timnya ada 4, yang 3 sudah lulus, bisa aja itu diganti secepatnya. Dan prosedurnya sudah ada nanti di dalam satu paket ketika diumumkan. Jadi kira-kira nanti satu. Kemudian biayanya untuk pulsa saya kira boleh karena di dalam komponen itu ada untuk paket data. Paket data itu kan ya konversinya sama dengan pulsa. Jadi itu nanti akan flat meskipun tadinya mengajukan 5 juta ya nanti akan dapat kira-kira 3 juta, mengajukan 12,5 juta juga tetap sama nanti flatnya itu sekitar 3 juta. Karena semua luarannya dari 5 skema itu basisnya sama, yaitu basisnya buat video dan pelaksanaannya itu secara online. Kemudian tentang event-event saya kira semuanya sebenarnya sudah terschedule dengan baik, apalagi PKM ini sudah 30 tahun lebih. Cuma memang ada bukan kecelakaan ya, tapi ada momen di mana kementeriannya balik lagi ke Dikbud, itu juga tadinya mungkin kurang terurus dokumen proposal di 2019-2020, kemudian ada COVID lagi. Tapi kami komitmen bahwa itu dilaksanakan bahkan sampai ke PIMNAS. Hanya mungkin agak mundur, yang biasanya PIMNAS itu di Agustus, itu kita undurkan mungkin sekitar November atau Desember, kemungkinan di November barangkali. Itu beberapa hal saya kira nanti bisa lebih teknis, kalau sudah ada grup saya kira enak nanti bisa. Baik Pak. Terima kasih. Mungkin Pak Bandung menambahkan atau dari Pak Sekretaris? Ya mungkin jadi Pak Yasir tadi sebenarnya schedule di kemahasiswaan itu sudah relatif ajak. Tadi disampaikan Pak Prof. Fauzi bahwa memang tahun ini khusus memang ada pandemi dan juga memang ada perubahan SOTK ya. Dua hal itu mempengaruhi keterlambatan, walaupun benarnya ada delay di kepengurusan di Belmawati, diktinya juga berpengaruh, sehingga membuat itu berubah menjadi mundur nggak karu-karuan gitu ya. Jadi schedule dasarnya ada ya, tetap mengikuti, insya Allah tetap nanti nggak ini apakah nanti karena PIMRASnya juga di akhir tahun, apakah nanti paralel dengan pengunggahan untuk yang 2001 saya belum tahu, tapi yang jelas schedule-nya tetap ya Oktober November itu enggak proposal, sekitar Desember Januari itu penilaian dan diumumkan sekitar bulan Februari. Nah, khusus tahun ini memang delay. Ya, tadi dua hal tadi karena pandemi dan juga perubahan SOTK di kementerian. Jadi kalau schedule keseluruhan, misalnya saya selalu di wilayah 7 itu saya selalu BIMTEK untuk bidang 3 ya. Jadi saya selalu buatkan schedule untuk keseluruhan seperti saya sampaikan bulan Desember tahun lalu, bukan Januari tahun lalu ya. Jadi karena kita berharap kami sudah buatkan semua schedule. Ini schedule normalnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi semua event kami sampaikan ketika ada BIMTEK pertemuan di pimpinan bidang 3 di wilayah 7. Jadi secara normal ada, tapi sekali lagi karena pandemi dan ada perubahan itu sehingga kita mundur. Moga-moga nanti dikembalikan schedule-nya untuk PKM ke semula. Terima kasih Bu Ani. Baik Pak. Sebelum kita melanjutkan yang pertanyaan, sudah dari Pak Bandung, ada tambahan Pak? Saya kira semua pertanyaan sudah terjawab. Memang ke Pak Fauzi sama Pak Widya satunya yang jadwal.
Sebelum kita melanjutkan pertanyaan berikutnya, ini saya buka dari chat, ada beberapa pertanyaan. Ini dari Universitas Narotama, sesuai buku pedoman PKM, ada instrumen mengenai dosen pendamping mendapatkan sertifikat. Untuk sertifikat yang didapatkan oleh dosen pendamping, apakah PKM yang lolos atau yang tidak lolos pun akan mendapatkan sertifikat? Satu pertanyaan itu. Berikutnya, prosedur penggantian anggota. Nah, prosedur penggantian dari STKIP Trenggalek. Untuk lebih memudahkan dosen pembimbing terkait pelaporan maupun teknik dalam proposal, dibuatkan grup pengingat pengalaman pada durasi 5 bulan saja, karena masih terdapat kebingungan, apalagi PKM kali ini durasi 2 bulan via daring. Baik, itu sudah ada di grupnya Paguyuban PKM ya Bu, dari STKIP Trenggalek. Prosedur penggantian anggota. Nah, ini prosedur. Ya, sudah nggak bisa cari Bu, kan saya baca. Oh baik, ini Pak ya dari prosedur penggantian anggota. Unibdu Jombang. Ya, Unibdu Jombang. Mohon izin bertanya, bagaimana prosedur penyampaian informasi nama mahasiswa jika pada dikti namanya sudah singkatan? Tuh. Untuk prosedur penggantian anggota mungkin juga ada ini. Nah ini dari Atiro juga, Bu Atiro ini, kapan kira-kira PKM diumumkan? Kami masih bingung apa yang dimaksud output dalam bentuk daring. Apakah pengambilan data lapangan sudah ditiadakan? Mungkin ada 3. Baik Pak, mungkin bisa ditanggapi. Bandung? Boleh, mungkin biar ini sebenarnya pertanyaan ke Pak Fauzi semua, tapi biar Pak Fauzi nggak capek nggak apa-apa, ada yang bisa. Tentang penggantian anggota ya dari Unibdu Jombang tadi. Ini sebetulnya hal yang biasa dari tahun ke tahun, setiap habis pengumuman PKM selalu ada diperbolehkan penggantian anggota itu. Terkhusus tahun ini prediksi saya akan banyak sekali karena mesti kasusnya seperti sampaikan Unibdu tadi pasti sudah banyak yang lulus juga. Iya. Nah, tapi nanti setelah diumumkan ada kesempatan untuk kita melakukan penggantian anggota itu. Ya disiapkan aja dari sekarang, begitu diumumkan nanti langsung komunikasi lewat operator nanti prosedurnya Bu. Lewat operator Belmawa itu sampaikan ini penggantian anggota ini. Nanti detailnya pasti akan sama operator akan dipandu. Ya. Saya kira itu, yang lainnya ke Pak Fauzi. Langsung. Yang masuk anggota WAK ke BAG ke Bu Ani saja Pak, yang ingin member grup untuk WA PK. Ya. Wida kan sudah ada membernya ya Bu Ida ya? Ya, ini ada yang menanyakan bagaimana caranya. Mohon menghubungi Ya, siapa, Bu Ani atau Bu Ida. Sama Pak, bisa nanti kami fasilitasi itu. Sedikit saya tambahkan tadi yang disampaikan Pak Bandung. Sebetulnya ilmunya itu lebih tinggi Pak Bandung, karena saya hanya sekretarisnya Pak Bandung aja. Tentang nama yang sudah singkatan. Jadi kami itu biasa meriksa proposal itu nama ada di 3 tempat. Di cover, kemudian di lembar pengesahan, sama di CV. Nah, selagi itu 3 itu tidak istiqomah, tidak konsisten, maka itu melanggar administrasi. Sebetulnya sesederhana itu, jadi tidak kemudian melampirkan akte dan seterusnya, enggak. Hanya melihat konsistensi dari nama yang diajukan di dalam tim. Biasanya di lembar pengesahan, sekarang kan lembar pengesahannya udah online. Kemudian di cover dan di CV. Itu aja, selagi itu istiqomah saya kira nggak ada masalah. Kemudian sertifikat itu
Ya biasanya sih mulai yang didanai dikasih sertifikat, tidak sampai, karena ya Bapak Ibu yang diurusi se-Indonesia proposalnya banyak banget seperti itu. Tapi perguruan tinggi bisa aja itu mengkonversi, artinya ketika di perguruan tinggi Bapak Ibu itu dosennya sudah membimbing, maka dikasih sertifikat, itu juga bermanfaat ketika nanti mengajukan akreditasi. Kemudian kaitannya dengan penggantian anggota, itu semuanya ada prosedurnya. Titik pentingnya itu nanti pas ketika ada pengumuman. Jadi kira-kira pengumumannya itu awal Agustus. Kalau tidak tanggal 1 ya kira-kira sampai tanggal 7. Karena nilai untuk AIGT dan GFK itu sudah masuk, tinggal diolah. Sementara nilai 5 PKM itu kira-kira 2 minggu ke depan akan masuk. Kemudian akhir Juli akan diolah. Sesuai schedule itu tanggal 1 seharusnya siap. Nah, jadi Bapak Ibu yang mendampingi kemahasiswaan atau para mahasiswa yang buat proposal, tolong dipantau web Belmawa, Dikbud, kira-kira nanti awal Agustus akan rilis, dan tolong dibaca baik-baik. Di situ nanti mungkin adendumnya juga akan dilampirkan, dan semua prosedur berkaitan dengan penggantian anggota dan seterusnya itu juga dilampirkan. Kelemahan kita semua adalah kurang membaca panduan, itu aja sebetulnya. Kalau sudah dibaca dengan baik, saya kira nanti apa-apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sebetulnya jawabannya ada di situ. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sudah terjawab semua. Karena masih ada waktu, mungkin bisa kita buka sesi berikutnya. Ada yang masih ingin bertanya? Enggak? Wijaya Putra. Dari Universitas Wijaya Putra. Pertanyaannya ditujukan kepada siapa, Bapak dan Ibu? Mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Wijaya Yuwana. Saya catat dulu ya Bu ya, dari Wijaya Putra nomor 1, berikutnya dari Wijaya Yuwana nomor 2. Ada lagi? Universitas Kadiri Bu. Universitas Kadiri, baik Bu. Ada lagi? Dari UM Jember Bu. Mana Pak? Dari Unmu Jember. Unmu Jember, baik. Sudah 4 ini, satu lagi. Dari satu lagi mungkin yang kelima kalau masih ada. Kalau tidak ada saya cukupkan yang 4 ini aja. Dari Wijaya Putra mungkin pertanyaannya ditujukan kepada siapa Bu? Ini untuk Pak Bandung kalau tidak salah tadi yang menjelaskan tentang PKMAI. Ya. Ini Bapak, dan yang Bapak ungkapkan tadi kan PKMAI itu tidak boleh dari PKN yang sudah didanai, kemudian dibuatkan artikel ilmiah. Tetapi itu kalau dari kegiatan lain boleh, asalkan bukan kegiatan pribadi, seperti tugas akhir. Tetapi di situ Bapak juga mencantumkan contoh adanya magang. Magang itu kan tugas pribadi. Itu magang seperti apa ya Pak yang boleh diusulkan untuk pengusulan PKMAI? Ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik. Ya, dari Widya Yuwana, tolong pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Widya Yuwana, STKIP Ya. Widya Yuwana, ya. Baik. Untuk Widya Yuwana, saya bertanya pada Pak Bandung juga tentang PKMGT. Jadi soal apakah ada indikator mengenai konsep futuristik untuk dijadikan acuan atau standar supaya konsep tersebut sama. Jadi kan bisa jadi bagi kami
hal yang sudah kami idekan itu sudah futuristik gitu, tapi ketika di tangan panitia sudah berbeda lagi. Untuk itu apakah ada konsep futuristik yang istilahnya bisa menjadi indikator atau acuan bersama, jadi tidak melenceng dari situ gitu. Itu aja sih, terima kasih. Baik, berikutnya dari Universitas Kediri, pertanyaannya ditujukan ke siapa? Bu Titik Supraningsih, monggo Bu. Baik, Universitas Kediri. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mahasiswa Universitas Kediri, ingin bertanya. Ya, kepada siapa, Mbak? Pak Widyo. Pak Widyo, oke. Waktu yang sebelumnya itu adalah 5 bulan untuk kegiatan PKM-nya, dan sekarang itu dipersingkat menjadi 2 bulan. Nah, itu sudah termasuk dalam LPJ atau belum, Bu? Dan mohon dipastikan untuk tanggal dan waktunya. Terima kasih. Baik, dari Unmu Jember. Prof. Fauzi itu. Dari Unmu Jember, mungkin pertanyaan. Baik, yang pertama terkait ini yang kemarin itu kan sudah melakukan upload. Kemudian apakah yang sekarang yang menggunakan sistem WK yang baru, apakah dilakukan kompetisi lagi? Kemudian yang kedua, pengalaman kemarin ada beberapa hal, ini terkait operator sumber mawa. Ada beberapa hal dari itu dosen pembimbing proposal itu, kemudian pada saat tenggang waktu ternyata ada yang lupa mengenai approve persetujuan dari dosen pembimbing. Kira seperti itu. Baik. 4 pertanyaan sudah diajukan. Bu Ani, saya menambahkan 1 pertanyaan dari YouTube, Bu. Iya, Pak. Jadi untuk Pak Fauzi ini, jadi mohon penjelasan lagi. Untuk luaran tadi hanya disebutkan laporan kemajuan, laporan akhir, dan video. Nah, produk akhir yang seperti di KC itu seperti apa? Luarannya apa? Terima kasih. Baik, luaran. Endang Sulistiani. Ya, baik. Sudah ada 5 pertanyaan untuk Pak Bandung, Pak Widyo, dan Pak Fauzi. Sudah lengkap pertanyaannya. Monggo, Pak. Baik. Dari YouTube, Bu, bukan dari saya, Bu. Oh iya. Dari Bu Endang Sulistiani. Baik, mungkin ini ada beberapa yang ke saya ya, dari Wijaya Putra. Ya. Dari Widya. Memang di pedoman 2020, Ibu, itu PKM atau hasil PKM 5 Budang itu tidak boleh lagi dibuat artikel kemudian diusulkan sebagai PKM artikel ilmiah, itu nggak boleh yang dari. Karena apa? Setiap PKM 5 Budang itu outputnya sudah berwujud artikel. Kalau yang dulu memang belum, itu nggak wajib sehingga boleh. Sekarang yang 2020 ini, panduan 2020 nggak boleh. Nah, kemudian magang seperti apa yang kira-kira diperbolehkan? Kebanyakan magang adalah personal gitu ya, kata Ibu. Ini Bu, PKM AI itu tetap merupakan karya kelompok mahasiswa ketiganya itu. Jadi kalau mau ke output akhirnya nanti diusulkan ke PKM AI dalam magang ya harus kelompok. Paling tidak bisa kegiatan dari magang itu problemnya dikembangkan lagi, kalau itu memang personal lah ya, karena memang personal, problemnya dikembangkan, diperluas lagi bentuk kelompok, itu diselesaikan secara kelompok. Jadi hasil akhirnya merupakan pemikiran 3 orang itu. Kalau di tempat saya kebetulan magang dan kerja praktek itu banyak yang kelompok juga. Memang ada yang perorangan, tapi banyak yang kelompok. Jadi kalau perorangan bisa dikembangkan, problemnya diangkat,
kemudian diselesaikan oleh 3 orang. Saya kira itu yang dari Wijaya Putra. Kemudian ada yang bertanya tadi lagi dari Widya apa tadi tentang PKMGT. Dari Widya Yuwana, Pak. Widya Yuwana, indikator futuristik. Saya kira ini pertanyaan yang sangat bagus untuk GT karena memang kesalahan utama PKMGT itu ada di sini, Pak. Indikator futuristik itu. Sebetulnya kita ini memang nggak ada indikatornya ya. Indikator yang strict itu pembatas bahwa ini futuristik, ini tidak, ya nggak ada. Semuanya adalah justifikasi oleh reviewer. Kadang-kadang memang ada satu reviewer itu mengatakan meloloskan itu futuristik, tapi bagi reviewer yang lain bisa jadi itu tidak futuristik. Gitu ya. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang bisa dijadikan, kalau dikatakan indikator ya boleh lah ya. Jadi skop atau lingkup problemnya itu adalah lingkup problem yang besar. Ini yang sudah pasti bisa dijadikan acuan. Dampaknya juga harus berdampak yang besar. Paling tidak level kota, level provinsi. Jadi dampaknya itu bagi masyarakat luas, level nasional. Kemudian bisa dijadikan indikator yang lain lagi. Kalau ternyata idenya itu adalah bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun atau hanya 1 tahun, yaitu nilai futuristiknya kurang. Ya, atau bisa dikatakan nggak ada. Kalau seperti itu, ya diusulkan ke PKM 5 bidang saja. Bukan berarti tidak boleh menjalankan aktivitas idenya itu, tidak. Cukup ke 5 bidang, jangan ke PKM GT. Jadi ini adalah kafling-kaflingnya sudah ada. Ya. Jadi jangan dipaksakan ke kita, bukan GT, paksakan ke GT. Masuk. Memang kecil, diselesaikan 1 tahun selesai, ya diperkecil lagi untuk bisa diselesaikan 5 bulan. Untuk diusulkan ke PKM 5 bulan. Saya kira bisa di breakdown. Saya kira yang terkait dengan saya hanya itu, lainnya adalah terkait dengan Pak Widyo, ada sama Pak Widyo kira. Ya, betul. Pak Fauzi aja yang jawab. Pak Fauzi aja. Jadi 2 bulan. Ada ya, 5 bulan, 2 bulan. Widyo dari YouTube ya, atau YouTube yang dibaca Pak Widyo. Yeah. Gimana cara membuat video yang berkaitan dengan PKMKJ? Di dalam dokumen adendum, video yang berkaitan dengan PKMKJ itu berisi, bacakan aja ya, video animasi berisi proses pelaksanaan program, dimulai dari desain, proses pembuatan karya cipta, hingga alur kerja karya cipta. Di dalam KJ biasanya ketika dalam kondisi tidak COVID sekalipun, itu ketika di Monef atau bahkan sampai BIMNAS itu barangnya itu dalam bentuk prototype. Jadi belum jadi. Nah, di sini videonya itu baru pada tahap bahan-bahannya apa, desainnya seperti apa, kalaupun itu mau dibuat juga dibuat video, kemudian sampai alur kerjanya. Jadi sebetulnya semua kegiatan kita sehari-hari itu bisa dibuat video, termasuk 5 bidang PKM yang berbasis PM, KC, KT itu semuanya bisa. Jadi tidak sampai pelaksanaan realnya. Atau belum sampai pelaksanaan realnya, sehingga waktunya menjadi 2 bulan. Ini juga tadi ada pertanyaan, lah 2 bulannya dari mana? Sejak dirilis, artinya sejak nanti mulai 1 Agustus, nah itu dihitung 2 bulan ke depan. Itu pelaksanaannya. Jadi tidak 3 sampai 5 bulan, tapi di flat itu menjadi 2 bulan. Nah, kemudian proposalnya perlu direvisi enggak? Tidak perlu, karena itu sudah dinilai sebagai basis nilai yang kemudian ketika itu didanai baru pelaksananya itu disesuaikan dengan sistem online atau sistem daring. Jadi sesederhana itu. Nah, nanti laporannya baru disesuaikan. Yang tadinya mungkin seharusnya detail tentang pelaksanaan
penelitian sampai hasil itu tidak perlu, tapi buat tadi dalam bentuk narasi. Maka kuncinya sebetulnya pertama Bapak Ibu atau para mahasiswa pastikan bahwa nanti akan lolos. Yang kedua tolong dibaca baik-baik adendumnya karena itu menjadi dasar pedoman pelaksanaan PKM 2020 yang didanai termasuk tadi AIGT dan GFK. Saya kira sama di situ nanti ada pelaksanaan secara teknis dalam adendum 2020. Saya kira itu secara garis besarnya. Terima kasih. Dari UNU Jember, Pak, Operator SIM Delmawa tadi. Peraturan tentang apa itu? Halo dari UNU Jember. Oh. Tadi yang upload itu Pak, upload proposal, tapi dosennya lupa memverifikasi. Pendamping, dosen pendamping. Masalah ya, itu berarti diulang. Masalah internal aja. Itu Pak Widyo bisa jawab. Mungkin di screening itu di LL Dikti. Pak Widyo bisa memarahi itu ke dosennya. Lupa upload proposal, bagaimana Pak? Dinilai kamu. Mahasiswanya sudah upload, tapi dosennya belum memverifikasi. Ya, itu nggak bisa karena itu pasangan. Masalah justru banyak yang belum ada daftar dosen pendamping di SIM Delmawa itu bagaimana Pak Bodong, sudah clear belum? Ada beberapa yang belum masuk ke SIM Delmawa karena berbagai alasan. Dosen pendamping tidak ada namanya di. Maksudnya gimana? Nggak bisa masuk atau nggak terdaftar atau gimana Pak? Namanya belum terdaftar. Beberapa kasus ada begitu. Oh gitu, belum terdaftar di Delmawa. Kalau itu sebetulnya pernah ditanyakan juga, itu yang kasus seperti itu bisa disampaikan langsung ke Pak Harun atau ke Pak Cipto. Siap. Karena beliau berdua itu sama satunya lagi Pak Sapa itu Pak yang kurus itu. Itu beliau ini yang langsung ke sistemnya, dan kalau memang sudah punya punya NIDN atau nomor yang lain itu bisa langsung dimasukkan sama beliaunya. Ya, siap. Pak, sebelum mengakhiri Pak, ada satu lagi nih yang belum terjawab tadi. Sesuai buku pedoman PKM, ada instrumen mengenai dosen pendamping mendapatkan sertifikat. Untuk sertifikat ini yang didapatkan adalah dosen pendamping yang lolos atau gimana Pak? Iya. Tadi sudah dijawab Pak Fauzi, itu hanya yang lolos saja. Ini dulu itu pernah ada pemikiran gini waktu rapat itu. Itu nanti sertifikat itu adalah sertifikat digital yang langsung bisa di-print yang bersangkutan. Cuman implementasinya sampai sekarang kayaknya sistemnya belum tahu. Belum tahu ya Pak ya. Ya. Baik ya. Cuman nanti akan seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tadi semuanya sudah terjawab, dan akhirnya adalah waktu yang telah akan memisahkan kita. Namun sebelum diakhiri, kami mohon Bapak Sekretaris Lembaga untuk memberikan arahan yang terkait dengan BIMTEK kita pada siang hari ini, dan mungkin juga berkenan untuk menutup acara pada siang hari ini. Kepada Bapak Dr. Widyo Winarso MPD, disilakan. Terima kasih Bu Ani. Tentu saja kami terima kasih kepada semua yang berpartisipasi di acara ini, wabil khusus Pak Bandung dan Pak Fauzi, memang berdedikasi untuk PKM. Jadi hari-harinya sekarang dari kamar ke kamar untuk dan lain-lain ya. Terima kasih sekali, dan semoga nanti teman-teman dari perguruan tinggi swasta khususnya di Jawa Timur bisa lebih banyak, karena asumsi saya dengan berkurangnya pendanaan otomatis bisa menambah volume yang akan didanai. Jadi berharap paling tidak 10 sampai 20% akan bertambah jumlah proposal yang akan didanai, karena memang
ya relatif dikurangi 10 sampai 15%. Alhamdulillah juga ini Bu Ani, Pak Bu Ida, saya monitor dari YouTube walaupun berkurang ya, dari sekarang 241 berkurang dan tadi dari YouTube 185 dari ya, hampir 430 yang berpartisipasi di acara ini. Artinya ini masih antusias. Insya Allah nanti setelah ada pengumuman, nanti Bu Ani, Bu Ida mengingatkan kita adakan lagi pendampingan untuk mereka yang dinyatakan lolos mungkin minggu pertama Agustus. Setelah pengumuman, beberapa hari pertemuan kita akan adakan lagi BIMTEK untuk khusus untuk mereka yang dinyatakan dibiayai dan lain. Terima kasih sekali lagi. Moga-moga apa yang kita lakukan ini memberi manfaat pada perguruan tinggi kita. Amin. Untuk kemahasiswaan kita yang lebih baik. Jadi saya nyatakan acara ini ditutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dengan demikian berakhir acara kita pada siang hari ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Lembaga, Bapak narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu, dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para partisipan yang sudah mengikuti mulai dari awal hingga berakhirnya acara ini. Perlu kami sampaikan bahwa materi sudah kami share, dan mungkin untuk yang membutuhkan menjadi member group bisa menghubungi saya atau dengan Bu Ida. Terima kasih. Bila taufiq wal Link settingnya masih perlu kami akses ke publik. Oh, apa-apa saja yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak khususnya pada Pak Widyo, Bu Ani, Pak Fauzi, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bisa mendampingi PKM dengan baik. Nyun izin, saya pindah kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya. Pak. Disebentar dulu kamarnya ada banyak yang Bapak Ibu. Ya. Bu, boleh sekali. Sekarang boleh. Halo. Izin ya Bu Ani. Ya Pak, monggo Pak. Moderator. Mas, kalau acara gini, itu sepatutnya. Sudah Pak. Sudah. Ibu moderator. Sampai ketemu, terima kasih. Sudah Pak. Sudah di download. Timurnya sana. Timurnya sana.